Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Nadia dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rahmat Islam bagi Nusantara. Yang pertama kita akan membahas latar belakang masuknya Islam ke Nusantara. Di sini ada dibagi dua, ada sebab umum dan sebab khusus. Untuk sebab umum, yang pertama itu kaum perdagangan memegang peran penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua ada letak Indonesia yang strategis, jadi menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Lalu selanjutnya ada ada sebab khusus. Yang pertama itu terjadinya perbauran antara perdagangan dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Yang kedua, ada terjadinya kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Dan yang terakhir, terjadi asimilasi melalui perkawinan. Lalu selanjutnya, ada proses masuknya Islam ke Nusantara. Secara umum, masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan juga akulturasi budaya. Lalu selanjutnya ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, yang ketiga ada teori Persia. Kita akan membahas dulu teori yang Mekah. Di teori Mekah ini, pendukung dari teori ini yaitu ada Buya Hamka dan lain-lain. Lalu bunyi teori ini, proses masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 atau 674 Masehi dan langsung dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam. Di teori Mekah ini ada dasar teori. Yang pertama ada pada abad 7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau dinasti Umayyah. Yang kedua ada kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, di mana pengaruh Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mekah dan Mesir. Lalu yang ketiga ada raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang umumnya berasal dari Mesir. Lalu selanjutnya ada teori Gujarat. Pendukung dari teori Gujarat itu ada J.P. Najpal dan lain-lain. Lalu bunyi teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya adalah para pedagang yang berasal dari Gujarat atau Cambai, India. Lalu di teori Gujarat ini ada dasar teorinya. Yang pertama itu ada hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Lalu yang kedua adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik al-Soleh tahun 1297 Masehi dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambai. Lalu selanjutnya ada catatan Marco Polo bahwa di Perlak sudah banyak yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang Islam di India yang menyebarkan agama Islam. Lalu selanjutnya ada teori Persia. Di teori ini pendukungnya adalah Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Bunyi teori Persia ini adalah agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah yang berasal dari Persia atau Iran. Jajadiningrat berpendapat bahwa teori ini
selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Karena menurut Jajaniningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan budaya di Islam Persia. Lalu ada dasar teorinya. Yang pertama, adanya kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Indonesia atau peringatan 10 Muharram atau Asyura Sumbar Tabut Jawa, pembuatan bubur syura. Lalu selanjutnya ada kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj. Lalu selanjutnya ada penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi. Yang terakhir ada adanya kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu nisan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.